Jambakan tanpa bayangan Jokowi ke Surya Paloh. Sakit tak berdarah. Di hadapan Surya Paloh, Presiden Joko Widodo mengatakan dengan sangat jelas bahwa Golkar harus tahan diri dan tidak buru-buru menentukan capres. Bos, saya ini adalah gebrakan berani mengatakan sesuatu kepada orang di depannya. Berbeda dengan Surya Paloh yang di belakang Jokowi mengkhianati janji politiknya. Sudah banyak janji-janji Surya Paloh yang ternyata tidak dilakukannya sama sekali. Awalnya dia mengatakan bahwa tidak akan menjadikan Partai Nasdem sebagai sebuah partai, namun sebuah gerakan saja. Lalu akhirnya dia membuat partai dan itu membuat saya curiga. Kenapa orang ini menjilat ludahnya sendiri? Lalu kemudian setelah 3 kursi menteri diberikan Presiden Joko Widodo kepada Nasdem, pengkhianatan Nasdem kepada Presiden Joko Widodo jelas terlihat juga dengan mendukung capres Anies Baswedan. Inilah yang saya kira menjadi alasan dan latar belakang mengapa Presiden Joko Widodo langsung hajar dengan tendangan tanpa bayangan di dalam acara Golkar yang dihadiri oleh Surya Paloh juga. Lalu entah sebelum atau setelah acara ada video singkat mempertontonkan bahasa tubuh Presiden Joko Widodo yang tidak pernah bisa bohong terhadap pengkhianatan Surya Paloh. Saat itu Ketua Nasdem menunggu giliran salaman dengan Presiden Joko Widodo. Mau sok dekat sok akrab, orang ini menggenggam erat tangan Presiden Joko Widodo dan memegang-megang pundaknya sambil mau memeluk-meluk. Tapi Presiden Joko Widodo yang tidak terlalu gemuk itu berdiri kokoh, tidak bergerak, dan hanya menyodorkan tangannya tanpa memeluk balik. Ini adalah bahasa tubuh yang kita bisa lihat bersama-sama menghancurkan harga diri Surya Paloh yang sok-sokan mau akrab dengan Presiden Joko Widodo, tapi tidak dianggap lagi karena sudah dianggap pengkhianat mungkin. Tendangan tanpa bayangan ini telah menghancurkan elektabilitas Nasdem dan popularitasnya si Surya Paloh. Karena sekali lagi mereka berkhianat. Mendukung Anies Baswedan sebagai capres adalah satu gerakan mencelakai negara Indonesia dan siap mencederai bangsa ini dengan politik suku agama, ras dan antar golongan yang dikerjakan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Lalu di dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa Golkar tidak boleh terburu-buru capres. Jangan gegabah, karena menentukan capres itu bahaya kalau salah pilih. Airlangga Hartarto pun manut dengan Presiden Joko Widodo dan mengatakan Golkar akan setia. Saya kira ini menjadi sebuah jawaban bahasa tubuh yang luar biasa jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Tendangan tanpa bayangan ini menjadi sebuah hal yang telah dirasakan oleh Surya Paloh, sehingga dia sakit tapi tak berdarah di depan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang tidak ada tekanan politik dan memang benar-benar menjadi orang yang kalau bicara selalu di depan orangnya. Padahal kita tahu, Surya Paloh itu diam-diam mencapreskan Anies Baswedan mendadak 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Ini yang saya kira menjadi cerita Yudas Iskariot yang mencoba untuk mencium Yesus dan memeluk Yesus. Namun Yesus hanya bertanya secara singkat, "Inikah balasanmu terhadapku?" Semoga saja artikel ini bisa memahami kita semua bahwa memang di dalam politik tidak ada yang setia. Mungkin saja nanti Golkar bisa berkhianat, tapi sampai sekarang belum ada indikasinya sih sebetulnya. Tapi yang pasti sudah berkhianat adalah Nasdem, yang membuat Presiden Joko Widodo harus menunjukkan di depan Surya Paloh
Ketidaksetujuan dari Presiden Joko Widodo terlihat jelas banget dan ketidaksukaannya sangat amat nyata. Inilah polarisasi politik yang terbentuk karena Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo itu pecatur ulung yang tidak bisa sembarangan diajak main dan juga diajak bercanda. Apalagi kalau ngomongin hari depan bangsa dan negara. Kelihatannya gampang banget Presiden Joko Widodo mempertontonkan ketidaksukaannya di hadapan Surya Paloh. Dan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah tindakan yang sangat tepat. Ketua Nasdem terluka tanpa berdarah dan terkapar tanpa daya. Joko Widodo gampang banget melakukan hal ini. Tapi saya kira ini bukan tendangan tanpa bayangan, tapi jambakan tanpa bayangan. Kayaknya sih lebih gampang dijambak ya. Hahaha. Jangan main-main sama Presiden Joko Widodo. Kalau dia kecewa, dia akan membuat kalian hidupnya nggak tenang. Meskipun kelihatannya Pak D nggak berbuat banyak.